Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Rifa Nesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama ya dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya. Mata pelajaran matematika. Kali ini kita sudah sampai di bab berikutnya ya. Kita akan belajar di bab 3 ya, bab 3 tentang KPK dan FPB. Tetapi sebelum masuk ke soal-soal mengenai KPK dan FPB, kali ini kita akan belajar materi terlebih dahulu, yaitu tentang kelipatan ya, kelipatan bilangan. Nah, apa itu kelipatan bilangan? Di sini sudah coba saya buat sedikit materi tentang kelipatan bilangan. Nah, kelipatan bilangan ya. Jadi, yang dinamakan kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli ya. Jadi hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, misalnya bilangan 2. Nah, bilangan 2 itu kita kalikan dengan bilangan asli ya. Ingat ya, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, atau bilangan bulat yang dimulai dari 1 itu adalah bilangan asli. Misalnya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu adalah bilangan asli. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kelipatan bilangan, di sini ada beberapa contoh ya. Langsung saja yang pertama ini, misalnya contohnya, tentukan bilangan kelipatan 2. Nah, jadi bilangan kelipatan 2 itu berapa ya? Jadi bilangan kelipatan tadi adalah hasil kali antara bilangan tersebut dengan bilangan asli ya. Maka untuk mengetahui bilangan kelipatan 2, nah bilangan kelipatan 2 itu berarti adalah di sini ya 1 kali 2. Jadi hasil kali antara bilangan tersebut berarti bilangan 2 dikalikan dengan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini jadi 1 kali 2. Kemudian 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2 dan seterusnya. 1 kali 2 itu hasilnya adalah 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 4 kali 2 8. 5 kali 2 10 ya. Jadi bilangan kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Itu adalah bilangan kelipatan 2. Oke, coba kita coba contoh soal yang berikutnya ya, untuk lebih memperjelas. Tentukan bilangan kelipatan 3. Bilangan kelipatan 3 itu berarti 1 kali 3 hasilnya adalah 3 ya. Ingat ya, bilangan kelipatan tadi adalah hasil perkalian antara bilangan tersebut dengan bilangan asli ya. Jadi bilangan 3 ini kita kalikan dengan bilangan asli 1, 2, 3, 4 ya. Sebenarnya bisa juga ya kita balik 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3. Tetapi urutan perhitungannya nanti tidak seperti ini ya. Tidak 3 tambah 3 tambah 3, tetapi berbeda ya. Jadi ini untuk mempermudahkan, untuk mempermudah dalam menghitung hasilnya. Jadi kalian sebenarnya bagaimana yang lebih mudah? Apakah mau bilangan tersebut kita kalikan dengan bilangan asli? Misalnya kelipatan 3 berarti 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 itu juga bisa. Tetapi ini untuk mempermudah kalian dalam menghitung. Jadi tetap 3 tambah 3 tambah 3 itu dinamakan bilangan kelipatan ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi bilangan kelipatan 3 itu kalau kalian sudah bisa perkalian ya, sudah lancar, bisa aja langsung berarti 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12 itu. Kalau sudah lancar boleh menghitungnya seperti itu ya. Jadi
bilangan kelipatan 3 itu berapa? Ada 3, 6, 9, 12, mungkin 15 ya, 18, 21 dan seterusnya. Ya, itu kalau sudah lancar dalam menghitung ya. Jadi harus selalu berlatih dan berlatih ya, apalagi sudah kelas 4 itu seharusnya sudah lancar perkalian ya, karena bilangan kelipatan ini nanti akan kalian gunakan tidak hanya di kelas 4 tapi kelas 5 dan kelas 6 kalian juga harus bisa ya. Ini sebagai dasarnya di kelas 4 itu bilangan kelipatan nanti untuk mempelajari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, oke, kemudian kita contoh lagi ya untuk lebih memahami tentang bilangan kelipatan. Ini misalnya, tentukan 3 bilangan kelipatan 4 yang pertama. Lah, kita harus paham pertanyaan terlebih dahulu. 3 bilangan kelipatan 4. Nah, 3 bilangan kelipatan 4 itu berarti bilangan kelipatan 4 suruh nyebutkan 3 ya. Ya, jadi yang pertama, nah bilangan kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12 ya. Jadi kita kalikan dengan bilangan asli tadi ya, dimulai dari 1, 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4 lah. 3 bilangan kelipatan 4 yang pertama. Bilangan kelipatan 4 yang pertama itu adalah 4. Kemudian yang kedua berapa? Caranya 2 kali 4, 8. Bilangan kelipatan 4 yang ketiga itu 12. Bilangan kelipatan 4 yang keempat berarti 16, karena diminta 3 bilangan kelipatan 4 yang pertama, berarti cukup kita sebutkan 3 aja, 4, 8, dan 12. Jadi 3 bilangan kelipatan 4 yang pertama itu adalah 4, 8, dan 12 ya. Seperti itu ya. Jadi kalian harus memahami soal yang diberikan ya. Jadi kita diminta untuk mengerjakan seperti apa. Nah, itu ya. Oke, ini mungkin 3 nomor. Oh ya, ini masih ada satu contoh lagi ya, supaya lebih paham. Tentukan kelipatan 6 ya, jadi bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 20 ya. Jadi kita sudah soalnya semakin meningkat ya tingkatannya ya. Jadi kita harus tahu bilangan kelipatan 6 dulu. Nah, kita mulai dari bilangan kelipatan 6 yang pertama itu adalah 6 ya, 6 kali 1, 6 ya. Kemudian bilangan kelipatan 6 yang kedua berapa? 12. Dapatnya dari mana? 2 kali 6 atau 6 kali 2, 12. Kemudian bilangan kelipatan 6 yang ketiga berarti 6 kali 3, 18. Kemudian bilangan kelipatan 6 yang keempat 24 lah. Ini tadi yang diminta adalah kurang dari 20. Nah, kurang dari 20 bilangan kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24. 24 itu apakah kurang dari 20? Oh, ternyata lebih dari 20. Berarti cukup kita sebutkan 6, 12, dan 18. Jadi bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 20 adalah 6, 12, dan 18 ya. Gitu ya, gampang ya. Misalnya kita diminta bilangan kelipatan 6 antara 10 sampai 20. Nah, kira-kira berapa? Bilangan kelipatan 6 antara 10 sampai 20 berarti, atau lebih dari 10 kurang dari 20. Nah, berarti jawabannya hanya 12 dan 18, karena di atasnya 10 itu bilangan kelipatan 6 hanya ada 12 ya, mulai dari 12, dan kalau kurang dari 20 berarti 18, berarti hanya ada ini. Itu contoh lain misalnya kalau diminta pertanyaan seperti itu. Bahkan nanti mungkin soalnya sampai ratusan ya. Ini yang penting kita paham dulu soal yang diminta. Coba sekarang kita kembali lagi ke buku ISPS Matematika untuk kelas 4. Di sini juga ada soal kuis, ini terkait dengan kelipatan bilangan. Ini ada sebuah gambar ya. Dapatkan voucher 15.000 setiap pembelian buku dan alat tulis di Eureka Book House senilai 50.000, berlaku kelipatannya ya. Jadi kalau kita membeli buku senilai 50.000 itu kita dapat voucher sebesar 15.000. Nah, kalau misalnya kita beli buku
senilai 100.000, maka voucher yang kita dapatkan tinggal kita kalikan ya. Kalau 50.000 itu 15.000 vouchernya, atau satu voucher itu nilainya 15.000. Kalau kita membeli 100.000 berarti kan 2 kali lipat, dapat vouchernya tentu 2 buah voucher atau senilai 30.000. Nah, seperti itu sedikit penjelasan. Sekarang coba kita lihat di sini. Berapa voucher yang diperoleh jika membeli produk senilai 150.000? Nah, kalau 50.000 tadi dapat 15.000. Nah, kita kalikan. Berarti kan kali 3 ya. 50 kali 3 150, maka vouchernya juga dapat 3 kalinya, 15.000 kali 3 sama dengan 45.000. Voucher yang kita peroleh berarti 45.000 rupiah. Nah, ini sudah coba saya coret-coret ya tadi ya. So, yang nomor 1 ya, ini jawabannya adalah 45.000 rupiah ya, 3 kali 15.000. Kemudian yang nomor 2 ini 150.000. Coba pertanyaannya kita lihat. Berapa voucher yang diperoleh jika membeli produk senilai 500.000? Nah, kalau kita membeli produk senilai 500.000 berarti voucher yang kita peroleh berarti kita dapat 10 voucher ya. Karena setiap 50.000 itu kita dapat 1 voucher sebesar 15.000. Nah, kalau 500.000 berarti kan 10 kalinya, 10 kali dari 50.000 berarti 10 kali 15.000, voucher yang kita peroleh adalah 150.000 ya, 10 kali 15.000. Kemudian yang nomor 3, berapa nilai produk yang harus dibeli untuk mendapatkan 8 voucher? Nah, untuk mendapatkan 8 voucher, nah di sini berarti 8 dikalikan dengan 50.000, hasilnya adalah 400.000 ya. Jadi kita harus membeli produk senilai 400.000 untuk mendapatkan 8 voucher. Kemudian nomor 4, jika Mita mendapatkan voucher senilai 90.000, berapakah nilai produk yang dibeli Mita? Nah, oke, caranya berarti tinggal 90.000 dibagi 15.000 ya. Jadi pembelian Mita dibagi dengan besar vouchernya atau nilai vouchernya dikalikan dengan 50.000. 50.000 itu untuk harga ya setiap satu vouchernya. Nah, sama dengan 300.000. Jadi produk yang harus dibeli Mita adalah 300.000 untuk mendapatkan voucher sebesar 90.000 atau senilai 90.000. Lanjut ke nomor 5. Bayu mendapat 6 voucher setelah membeli produk senilai 600.000. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Jadi di sini untuk yang nomor 5, caranya adalah 600.000 dibagi dengan 50.000 ya. Jadi akan mendapatkan 12 voucher seharusnya, karena satu voucher itu nilainya adalah 15.000. Seharusnya Bayu mendapatkan 12 voucher kalau dia membeli produknya senilai 600.000. Jadi pernyataan tersebut adalah kurang benar atau salah. Nah, itu ya sedikit aplikasi atau penggunaan bilangan kelipatan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang bilangan kelipatan atau kelipatan bilangan. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Jadi kalau ada yang masih belum dipahami tentang bilangan kelipatan, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan untuk pembahasan materi dan soal-soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Rifa Anesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.